yang namanya pijet perut itu sama sekali haram. Apalagi pada wanita yang lagi hamil. Aku kan hamil pertama. Masa dia bilang, wah dia ngomong mertuanya dia nih. Waktu itu saya pernah buat video tentang ulah suami yang lucu-lucu atau yang aneh-aneh. Nah sekarang gilirannya mertua nih. Jadi ini ada beberapa komentar dari mertua tentang kehamilan mantunya. Yang pertama nih, mertua pernah nanya di tahun pertama, kok belum punya anak? Memang sengaja atau gimana? Nah ini sering nih ditanyain kayak gini ya kan. Yang namanya mertua, kalau kita nih suami istri kan pengen punya anak. Jadilah kita ayah dan ibu. Nah, mertua ini pengen juga dong jadi opa dan oma. Itu beda loh. Nanti buat kita-kita di sini yang punya anak-anak, ada fasenya nanti kalau kita dikasih kesehatan, kita punya cucu itu beda juga. Bukan anak kita, tapi bagian dari anak kita. Jadi biasanya mereka tuh kalau anaknya nikah, dia pasti pengen cepet-cepet gendong cucu. Karena udah lama nggak gendong anak kecil. Kan anaknya udah gede-gede. Yang namanya orang tua, entah itu orang tua kandung atau mertua, pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya ataupun mantunya. Jangan sampai dia takutkan kalau ternyata anaknya tersebut atau mantunya itu ada masalah dalam kesuburan. Jadi biasanya mereka malah sebenarnya cenderung untuk ini nunda nggak? Kalau memang nunda dia udah nggak was-was kan. Tapi kalau nggak nunda, dia kan mungkin barangkali mau ngasih masukan apakah perlu periksa segera atau bagaimana. Pengalaman saya anak pertama minum kunyit disaranin mertua. Pas lahiran plasenta lengket, jadi mesti dikeluarin pakai alat kayak besi panjang gitu ke dalam rahim. Terus selama hamil juga rajin dipijet perutnya, bayinya maksudnya kelilit tali pusat. Nah, jadi gini ya, ini kalau memang betul, kadang-kadang ada mertua-mertua nih yang old fashion ya. Jadi ilmu-ilmu zaman dulu itu belum tentu selamanya update sama ilmu kedokteran masa kini. Nah, kayak minum kunyit ini saya kurang paham ya, tujuannya apa, ya kan? Mungkin barangkali kalau bentuknya jamu dan segala macam, kalau jumlahnya agak banyak boleh-boleh aja. Walaupun saya tidak menyarankan ya, yang namanya jamu-jamuan, karena saya tidak belajar tentang jamu-jamuan itu. Tetapi satu hal yang mau saya tekankan, yang namanya pijet perut itu sama sekali haram. Apalagi pada wanita yang lagi hamil. Nah ini kan sempat dipijet perutnya, itu bahaya. Apa yang membahayakan? Bisa terjadi plasenta terlepas, perdarahan, meninggal tuh anak dan mantu dan calon cucunya. Atau bisa yang namanya muncul kontraksi karena pijetan itu. Belum lagi kadang-kadang ada yang bilang pijetan ini supaya peranakannya nggak turun dan segala macam. Intinya apapun alasannya, pijat perut pada wanita hamil maupun tidak hamil tidak diperbolehkan. Ada mertua, mungkin para moms atau dads di sini beberapa waktu yang lalu pernah baca di media sosial ataupun di media online yang melarang mantunya untuk dirujuk untuk operasi sesar. Akhirnya apa? Janin di dalam kandungan atau calon cucunya itu akhirnya meninggal. Ya kan? Dengan alasan nanti kalau dirujuk takutnya langsung dioperasi. Padahal mereka maksain untuk lahiran normal. Nah, itu kasus itu saya baca juga. Kasus itu terjadi di suatu tempat praktek bidan, ya kan? Jadi bidan itu memang dididik untuk menolong persalinan normal tanpa komplikasi. Nah, ketika bidan tersebut sudah melihat ini ada tanda-tanda bahaya, dia harus rujuk ke fasilitas kesehatan yang di atas dia. Dalam hal ini mungkin ke rumah sakit. Nanti dokter di situ yang nilai apakah tetap bisa kita proses nunggu untuk persalinan normal atau harus operasi. Nah, mertua tersebut yang saya baca di beritanya itu nggak mau. Karena mikirnya selalu kalau dirujuk pasti dioperasi, ya kan? Nah, percayalah, tidak mungkin bidan atau dokter mau membahayakan anaknya. Nah, kadang-kadang mertua ini yang mungkin ya ada beberapa ya. Ini kan mungkin beritanya dari pedalaman ya. Mungkin ya itu, mungkin karena faktor edukasi dan segala macamnya, dia terlalu khawatir. Mungkin karena dia sayang, akhirnya malah membahayakan anaknya dan akhirnya cucunya tidak bisa diselamatkan. Disuruh mertua makan tempe aja. Bun, mau nanya, aku kan hamil pertama. Masa dia bilang, wah dia ngomong mertuanya dia nih. Dia bilang kalau lahiran nanti cuman boleh makan tahu, tempe, sama sayuran. Makan ayam sama ikan itu nggak boleh. Emang iya tah bun? Jujur saya down bun dengernya. Pertama ngomong mertua tuh nggak boleh dia.
kata mertua saya gitu loh ya kan. Oke, jadi gini, ini juga walaupun makan tahu dan tempe itu bagus, tetapi bukan berarti makanan yang lain nggak boleh. Tahu tempe itu mengandung protein, itu bagus ya kan untuk tubuh kita, itu kan protein alami lah tempe itu ya. Dan protein itu diperlukan juga untuk proses penyembuhan luka. Kalau yang melahirkan normal kan bisa aja vaginanya ada yang robek, perlu dijahit, itu bagus. Tetapi ikan juga mengandung protein, ayam juga mengandung protein, dan itu bagus gitu loh. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh, jadi sebenarnya boleh. Tapi memang betul, ada beberapa kasus, contohnya nggak jauh-jauh istri saya aja. Istri saya waktu habis melahirkan, anak pertama kalau nggak salah, makan ayam. Nah, terus habis itu nyusuin ASI, anak saya merah-merah. Nah, kata dokter anak, jangan-jangan dia ada alergi terhadap apa yang ibunya makan. Jadi disuruh stop dulu makan ayam. Tapi itu cuma sebentar kok, habis itu makan lagi boleh. Jadi bukan berarti makan sayur, tempe, dan sayur-sayuran doang ya, makan daging merah, ikan tuh bagus banget, apalagi ikan laut ya, karena mengandung minyak ikan, proteinnya bagus. Makanan-makanan lain, buah-buahan itu sangat boleh. Justru makanan itu harus variatif, biar ibu hamil ini nggak bosen, dia pengen makan. Jadi kalau makan itu dulu kan dia bosen, sehingga nutrisinya pun menjadi lengkap dan seimbang. Jadi gimana nih kalau umpamanya ada masukan-masukan yang nyeleneh atau yang kira-kira membingungkan nih, terutama dari mertua. Kalau dari orang tua sendiri kan, moms bisa lebih enak untuk istilahnya membantah ya. Tapi kalau dari mertua kan ada rasa-rasa sungkan. Saran saya terima aja dulu. Dijalanin apa enggak? Tanyakan sama dokter. Kalau memang dokter menyarankan tidak harus, ya sudahlah kita terima aja, tapi nggak harus dijalankan. Minimal menghindari yang namanya perdebatan antara menantu dan mertua.